Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah dan Basra Miftahul Jannah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2892350091, mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Taufan Nugroho SSIMM dengan tema PPNBM, PPH pasal 23 dan PPH pasal 24 serta PPN. Masuk di materi PPNBM. PPNBM singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang mewah di dalam daerah pabean. Objek PPNBM adalah barang mewah, yaitu barang-barang tertentu yang dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomis tinggi. Daftar barang mewah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif PPNBM sendiri untuk setiap jenis barang mewah berbeda-beda dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang tertentu yang tergolong mewah dan bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perusahaan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Pajak penjualan atas barang mewah dikategorikan sebagai pajak pusat, pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, pajak tidak langsung. Adanya pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Tidak hanya itu, PPNBM sendiri berfungsi menjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyeimbang antara konsumen dengan penghasil rendah dan konsumen dengan penghasil tinggi. Selanjutnya, PPH pasal 23. Menurut resmi 2014, pajak penghasil atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenal pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenal dengan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun dan atau dapat pula dikenal pajak untuk penghasil dalam kegiatan bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam 1 tahun pajak. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal. Penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah subjek. Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak 3 penghasilan pasal 23 berdasarkan ketentuan tarif PPH. Pasal 23 adalah 15% dan 2% dikenakan terhadap jumlah bruto. Pada dasarnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 23 sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan atau penginputannya yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik dari pihak wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Masuk di PPh pasal 24. Pasal 24 itu adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. PPh pasal 24 adalah peraturan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak Indonesia dari luar negeri yang dikenakan pajak di negara asalnya. Beberapa contoh objek PPh pasal 24 meliputi: pertama, penghasilan dari jasa, kedua, penghasilan dari sewa, dan ketiga, dividen, serta keempat, bunga dan royalti. Kita masuk ke PPN. Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa kena pajak. Jika ditelaah lebih lanjut, subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yakni pengusaha kena pajak atau disebut PKP, di mana PPN dipungut oleh PKP dalam beberapa hal, dan yang kedua non-PKP, di mana PPN akan tetap berutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP dalam hal impor BKP, kan contohnya. Dan ada hak dan kewajiban pengusaha kena pajak, yaitu hak pengusaha kena pajak atau PKP yang biasa disebut. Pengusaha kena pajak memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengkreditan pajak masukan atau pembelian atas perolehan BKP atau JKP. Yang kedua, meminta restitusi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dan berhak atas kompensasi kelebihan pajak kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak memiliki kewajiban berikut: melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan PPNBM yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluar lebih besar daripada pajak masukan yang dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM terutang, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN, dan menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP. Sekian dari saya, terima kasih.